Israel kembali menyerang Beirut, Lebanon, Kamis dini hari dan mengklaim telah menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah yaitu Ali Yosef Karsi. Pada saat yang sama, IDF juga menyerang serangkaian infrastruktur di Lebanon Selatan. Israel terus melakukan penyerangan terhadap Hizbullah di Beirut, Lebanon dengan menggunakan roket dan peluncur rudal. Serangan Israel menyasar gudang senjata dan yang diduga markas besar Hizbullah. Israel mengklaim akan terus menyerang Hizbullah dimanapun berada demi memulihkan keamanan penuh bagi penduduk Israel Utara. Militer Israel merilis video serangan udara besar-besaran ke sejumlah lokasi di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai lokasi Hizbullah dalam gelombang serangan terbaru Operasi Kegelapan Abadi. Dalam video yang dirilis oleh IDF pada hari Kamis, sebuah gedung bertingkat di Lebanon Selatan diratakan. Rekaman udara juga menunjukkan beberapa serangan udara terhadap berbagai bangunan dan lahan yang diklaim terafiliasi dengan kelompok Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 70 anggota Hizbullah dan menargetkan lebih dari 100 lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon dalam kurun waktu 10 menit. Gelombang serangan terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata rapuh selama 2 minggu diumumkan antara Amerika dan Iran. Pemirsa, pada serangan udara Israel kemarin menargetkan 100 lokasi Hizbullah. Dampak serangan udara Israel ini terjadi kerusakan parah di 2 wilayah Lebanon. Kerusakan besar terlihat di kota Beirut, Lebanon pasca serangan mematikan udara Israel. Bangunan-bangunan hancur dan puluhan kendaraan hangus terbakar. Tim penyelamat dan petugas pemadam melakukan operasi evakuasi korban akibat serangan Israel. Pada serangan udara Israel ini menargetkan 100 target lokasi Hizbullah termasuk pusat komando dan infrastruktur militer di Beirut, Lembah Bakko, dan Lebanon Selatan. Sementara itu, kerusakan juga meluas di seluruh Sidon di Lebanon Selatan akibat serangan udara Israel. Bangunan hancur berkeping-keping usai Israel melancarkan serangan udara yang mematikan. Pada serangan tersebut, 23 orang luka-luka di Sidon. Saat ini, tim penyelamat masih terus melakukan operasi pencarian korban yang tertimbun bangunan. Pemirsa, serangan udara besar-besaran Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan menyebabkan ratusan warga tewas. Tim darurat Lebanon terus melakukan penyisiran guna mengevakuasi korban luka dan terjebak runtuhan bangunan. Tim penyelamat Lebanon menarik orang-orang yang terluka dan terjebak dari runtuhan bangunan yang hancur di Talet El-Kayat di Beirut pada hari Rabu, menyusul gelombang serangan udara Israel yang intensif yang menargetkan wilayah luas di Lebanon. Rekaman dari Talet El-Kayat menunjukkan tim darurat menyelamatkan para korban dan orang-orang yang terjebak selama operasi pencarian dan pembersihan puing-puing. Sementara warga berkumpul untuk membantu dan memeriksa keadaan keluarga mereka. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit yang menargetkan pusat komando dan posisi militer Hizbullah di Beirut, Lembah BKA, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada hari Rabu. Meski Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu pada Selasa malam, pemerintah Israel menegaskan kesepakatan tersebut tidak mencakup konflik dengan Hizbullah di wilayah Lebanon.
Serangan udara Israel menghantam kawasan padat permukiman di Beirut, Lebanon beberapa jam usai gencatan senjata antara Amerika dan Iran diumumkan. Sedikitnya 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka akibat serangan ini. شايفين هيك هم كله قدامه هم كله انا قدامه انا هون. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Serangan ini memicu kerusakan luas di sejumlah titik. Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas ibu kota Lebanon, sementara warga berlarian menyelamatkan diri ke jalan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada Rabu waktu setempat. Militer Israel menyatakan operasi ini merupakan serangan koordinasi terbesar sejak dimulainya kembali operasi militernya pada 2 Maret lalu. Target utama disebut sebagai infrastruktur kelompok Hizbullah, termasuk pusat komando yang berada di tengah kawasan sipil. Ya Allah. Pemerintah Lebanon pun mendesak bantuan internasional untuk menangani lonjakan korban, mengingat fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi situasi darurat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup Lebanon dan operasi militer terhadap Hizbullah akan terus berlanjut. Detik-detik serangan udara Israel di Beirut terekam seorang anak perempuan yang sedang berjalan bersama ayahnya. Momen serangan tersebut terjadi saat sang anak tengah merekam video dirinya. Seorang gadis 13 tahun di Beirut, Lebanon, menjadi saksi langsung serangan udara yang terjadi secara tiba-tiba di tengah aktivitas hariannya. Saat itu, ia tengah berjalan bersama ayahnya sepulang latihan basket sambil merekam video menggunakan filter wajah di ponselnya. Namun, suasana berubah dalam hitungan detik ketika bom mulai berjatuhan di sekitar lokasi mereka. Serangan mendadak tersebut memicu kepanikan dan warga setempat pun berlarian menyelamatkan diri. Seorang pria di Lebanon merekam detik-detik setelah rumahnya hancur akibat serangan udara Israel. Ia dan keluarganya pun berupaya menyelamatkan diri. Dalam rekaman tersebut terlihat puing-puing bangunan berserakan, sementara ia bersama keluarganya berusaha keluar dari gedung tempat tinggalnya untuk mencari tempat aman. Suasana panik pun menyelimuti dengan suara ledakan dan kerusakan yang terjadi di sekitar lingkungan permukiman. Hingga kini upaya evakuasi dan penyelamatan terhadap warga yang terdampak serangan Israel masih terus berlangsung di tengah kekhawatiran akan adanya serangan lanjutan. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Lebanon Selatan terekam kamera warga. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. Ya Allah. Ya Allah. شباب سلخوا المجمع عيانا الشهداء مليانه هون. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Komplek Al-Zahra di Lebanon Selatan terekam kamera warga. Serangan Israel menyasar sejumlah titik di Beirut, ibu kota Lebanon. Warga panik berlarian di jalanan akibat gelombang serangan Israel, salah satunya di wilayah Gunung Lebanon. Dampak serangan meluluh lantakan kota Beirut dan sekitarnya.
Sejumlah mobil dan bangunan hancur hingga puing-puing berserakan di jalanan. شباب سلخوا المجمع عيانا الشهداء مليانه هون فيش. Serangan udara Israel juga menghantam kawasan pesisir kota Sidon, Lebanon Selatan yang menargetkan sebuah kafe di tepi laut. Dari jembatan Salim Salam, Mall Al-Rifai terlihat terkena serangan. Gedung yang merupakan pusat perbelanjaan dan kafe ini hancur berantakan. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Meski gencatan senjata telah diumumkan dan pihak-pihak berseteru akan berunding besok di Pakistan, namun Amerika dan Israel tetap bersiap siaga untuk menyerang Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata. Meski sudah mengumumkan gencatan senjata, persenjataan hingga militer AS tetap bersiaga di Iran. Hal tersebut dikatakan Presiden AS Donald Trump melalui akun resmi media sosial Truth Social. Trump juga mengatakan penyiagaan tersebut dipersiapkan hingga kesepakatan yang sebenarnya dipatuhi sepenuhnya. Dan jika kesepakatan gagal, maka AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan siap melawan Iran kapanpun jika dibutuhkan. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Netanyahu menekankan bahwa Israel masih punya tujuan yang harus diselesaikan. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. Diketahui konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Negosiasi lebih lanjut antara AS dan Iran akan dibahas di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengklaim Israel tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kesepakatan gencatan senjata Amerika-Iran dan menilai Netanyahu gagal secara politik. מכר לציבור בסדרה של
מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו וברגע קריטי לביטחוננו. Sementara itu, pengamat politik konservatif Amerika, Tucker Carlson, menyerukan agar Amerika melepaskan diri dari Israel setelah gencatan senjata sempat terancam akibat serangan Zionis ke Lebanon. Carlson juga menyebut pemerintah Amerika harus berhenti memberi bantuan kepada Israel. And so the United States has to, and hopefully the first thing we do when and if this war is resolved, is detach from Israel. Not declare war on Israel or treat Israel as an enemy. They may treat us as an enemy, as they have before. When they tried to sink the USS Liberty, an American naval vessel, a surveillance vessel, they treated us as an enemy. We don't have to treat them as an enemy, however, and we shouldn't. But we should treat them like we treat every other country, as an ally, but with restrictions and reservations and red lines. No, you can't act against our interest. And this distancing should begin with a total end of aid of any kind, military or economic, to Israel by the U.S. government. And people who love Israel, some of whom are pretty successful, can send all the money they want to Israel, and that's fine. But the U.S. government should send not one more dollar to Israel and not one more piece of military material to Israel, not one more fighter jet or bomb or missile defense system or small arm or ammunition of any kind. Jelang negosiasi perdamaian antara Amerika dan Iran di Pakistan besok, Amerika dan Israel justru bersiaga menyerang Iran. Dengan terang benderang, Israel malah membombardir Lebanon di tengah gencatan senjata. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah terhubung dengan dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Tia, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Mas Davi, kabar baik Alhamdulillah. Oke, Mbak Tia, bagaimana Anda membaca dampak dari serangan yang dilakukan Israel ke Lebanon? Ya, karena ini saya kali ini kembali mengutuk nih, bukan kesel lagi nih Mas Davi ya, karena Israel ini selalu menjadi batu sandungan perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran. Pertama ketika mereka sedang berunding di Swiss, perundingan kedua hampir mencapai deal, tiba-tiba Israel menyerang Iran, memprovokasi. Akhirnya di-approve oleh Donald Trump dan terjadilah perang ini. Kemudian sekarang di saat mereka deal kembali untuk kembali ke meja perundingan dan Iran yang awalnya tidak percaya sekarang sudah mulai mempercayai dan bersedia, dan Pakistan menjadi mediator, mereka sama-sama bersedia, bahkan di luar dugaan ternyata Trump meng-approve 10 poin yang jelas-jelas itu menguntungkan Iran. Ini sebuah momentum buat Iran luar biasa begitu ya. Tiba-tiba dia malah semakin gencar menyerang Israel, ini semakin gencar menyerang Lebanon begitu. Artinya memang saya sepakat dengan tadi jenderal dari Amerika Serikat. Sudah saatnya Amerika Serikat memisahkan kepentingan nasional Amerika Serikat dengan kepentingan nasionalnya Israel. Kalau terus Donald Trump mengikuti apa yang diinginkan oleh Zionis Israel, tentu ini tidak menguntungkan untuk rakyat Amerika Serikat. Karena sesungguhnya perang kedua negara ini antara Iran dan Amerika Serikat sama sekali tidak menguntungkan untuk kepentingan nasionalnya Amerika Serikat. Di mana sekarang harga BBM di Amerika Serikat terus naik, itu jelas merugikan rakyat begitu ya. Kemudian yang kedua, publik Amerika Serikat tidak ada yang setuju, banyak yang tidak setuju. Terjadi demo di berbagai negara bagian terhadap perang ini. Mereka semua mengerti dan sadar bahwa perang ini bukan antara Amerika Serikat dengan Iran dan tidak ada kepentingan nasionalnya Amerika Serikat di situ di perang ini. Dan terjadi protes besar-besaran dan akan berujung kepada pemakzulan Trump. Ini jelas akan merugikan secara politik terhadap Trump. Jadi kalau Trump terus akan mengikuti Zionis, habis sudah dia. Okay. Artinya memang sudah harus selesai ini Amerika dengan Israel ini. Jadi artinya kembali ke meja perundingan, selesaikan 10 poin dari Iran, begitu ya. Dan ini adalah momentumnya, begitu. Abaikan Israel. Kalau tidak, mau sampai kapan? Dan itu akan menjadi kerugian buat Amerika Serikat sendiri, Mas Davi. Oke, kalau kita baca klaimnya Israel bahwa sebenarnya Lebanon ini di luar dari kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Israel tidak berjanji tidak menyerang negara lain di luar Iran, menurut Anda? Tapi
termasuk kesepakatan. Kalau kita lihat poin satu adalah tidak boleh lagi diserang, ada agresi lagi ke Iran, kemudian menutup sanksi secara primer dan sekunder, kemudian selain itu Hormuz menjadi tetap di wilayah Iran dan Iran yang mengontrol. Kemudian ada poin tidak boleh menyerang terhadap Lebanon. Artinya kalau Trump mengapprove 10 poin dari Iran ini harusnya termasuk juga penyerangan terhadap Lebanon, begitu yang dilakukan oleh Israel. Walaupun Israel secara tidak langsung terlibat dalam agreement ini, tapi pemicu konflik ini kan dia terlibat begitu. Dia ikut serta menyerang. Dia bahkan pertama kali yang menyerang Iran. Kalau tidak diprovokasi, bisa jadi deal atau agreement antara Iran dan Amerika Serikat di Swiss itu terjadi kalau tidak diprovokasi Israel. Jadi memang Israel secara tidak langsung terlibat memang, tapi kan memang akarnya di sana. Yang tidak menginginkan Iran di kawasan kan Israel. Apa keuntungannya untuk Amerika Serikat? Kan tidak ada. Karena hanya satu-satunya negara di kawasan yang memang tidak disukai Israel dan menjadi batu sandungan Israel melakukan ekspansi dan supernity Israel, ya hanya Iran. Lalu di mana keuntungannya untuk Amerika Serikat? Tidak ada. Dan rakyat Amerika Serikat sudah paham ini, begitu. Jadi artinya memang kalau Iran menuntut Lebanon tidak diserang, harusnya dilakukan juga. Dan harus berbicara dengan, kalau Iran tidak bisa bicara dengan Israel, Amerika harus bicara dengan Israel. Dan betul itu Jenderal tadi bilang, Amerika saatnya sudah harus memisahkan Israel dari Amerika. Begitu Mas Davi. Oke, dampaknya terhadap negosiasi di Pakistan akan seperti apa kalau begini? Kalau Israel terus menyalahi perjanjian yang 10 ini, walaupun dia tidak ikut secara langsung seperti Amerika dengan Iran, ini ceasefire bisa gagal. Bisa gagal dan Iran bisa melakukan itu. Iran istilahnya kalau dalam istilah bahasa kita itu kadung begitu ya. Memang kondisi ekonomi Iran makin terpuruk, tapi bukan berarti Iran akan mundur. Dia akan terus memainkan Hormuz ini, dan permainan atau strategi Iran untuk memainkan Hormuz ini akan semakin tidak menguntungkan untuk Amerika Serikat, Mas Davi. Makin terpojok, apalagi sekarang kalau kita lihat pollingnya atau surveinya pemakzulan Trump sudah semakin naik ya. 40, 56, kemudian naik 60. Khawatirnya memang ini adalah insiden buruk untuk Partai Republik. Jadi kalau segera tidak dihentikan, bahaya juga begitu untuk Republik, untuk karir politik Trump sendiri begitu. Oke. Ini kan kita sebut saja upaya sabotase yang dilakukan oleh Israel terhadap negosiasi dan gencatan senjata yang dilakukan Amerika terhadap Iran. Sebenarnya kalau kita melihat apa tujuan Israel, apakah hanya semata-mata egonya Netanyahu atau ada kepentingan yang lebih dalam, Mbak? Mereka tidak mau Amerika Serikat deal dengan Israel. Kalau memang Israel menginginkan perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, itu ketika Iran berunding dengan Amerika Serikat di Swiss ya, itu kan perundingan kedua tuh, di Oman kan deadlock, kemudian dilanjutkan perundingan kedua di Swiss. Itu sudah terjadi, perdamaian itu sudah terjadi. Kalau tidak diprovokasi, tiba-tiba Israel menyerang ke Iran begitu. Kenapa Israel menyerang Iran tiba-tiba di saat mereka mau deal antara Amerika Serikat dan Iran mau deal, tiba-tiba Israel menyerang Iran. Artinya memang tidak ingin Amerika Serikat dengan Iran itu ada deal di situ. Karena kalau ada deal bisa jadi itu merembet ke arah pencabutan sanksi ekonomi. Kalau sampai sanksi ekonomi Iran dicabut, waduh ini luar biasa ini. Iran akan segera secara perekonomiannya akan tumbuh dengan sangat baik begitu ya, dan itu akan semakin mengancam supernity-nya Israel di kawasan. Dan Israel tidak menginginkan ini. Israel itu, Mas Davi, apapun caranya Amerika dan Iran jangan sampai damai. Jangan sampai terjadi ada MOU, ada agreement yang mengarah kepada keuntungan Iran sehingga perekonomian Iran terus tumbuh baik. Itu tujuan mereka. Maka apapun akan dilakukan ketika mau menuju deal, menuju ke perundingan kembali, pasti akan dikacaukan terus oleh Israel begitu. Oke. Kalau demikian, bagaimana Anda memprediksi jalannya pertemuan di Pakistan besok ini antara Amerika dan Iran? Kalau misalnya terus dilakukan serangan Lebanon, bisa gagal perundingan ini. Tapi kalau Amerika Serikat bisa menekan Israel untuk tidak menyerang Lebanon ketika perundingan ini terjadi, bisa berlanjut. Karena itu masuk ke dalam salah satu poin yang dituntut oleh Iran. Jadi memang Amerika untuk bisa membuat trust Iran naik kembali atau ada kembali, memang harus memenuhi poin-poin tersebut. Kalau tidak, ini bukan hanya merugikan secara ekonomi Amerika Serikat, tapi Oke, baik, sayang sekali
audio kita dengan Mbak Tia terganggu. Terima kasih Mbak Tia, kita nantikan besok jalannya negosiasi dan pertemuan antara Amerika dan juga Iran di Pakistan seperti apa. Terima kasih Mbak Tia. Pemirsa, ratusan orang menghadiri acara peringatan 40 hari mati syahid di Teheran untuk mengenang pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Kami segera kembali. Udah minum Nutrisari belum? Sini. Puluhan diaspora Lebanon dan Iran berkumpul di Paris, Prancis untuk berunjuk rasa menentang operasi militer Israel di Lebanon. Para pengunjuk rasa berkumpul di Place de la République, Paris pada hari Rabu. Mereka memprotes operasi militer Israel di Lebanon yang terjadi di tengah gencatan senjata Amerika dan Iran. Para demonstran membawa bendera Lebanon, menyalakan lilin dan mengheningkan cipta untuk menunjukkan solidaritas dengan Lebanon. Mereka juga mendesak Prancis untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap serangan Israel di Lebanon. Sementara itu, pemirsa, pejuang Hizbullah merilis video operasi perlawanan terhadap Zionis Israel menggunakan rudal. Rudal milik pejuang Hizbullah ini menargetkan kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Serangan balasan ini dilakukan oleh pejuang Hizbullah terhadap serangan udara Israel kemarin. Dilaporkan pada serangan udara Israel sebanyak 254 orang tewas. Tak hanya serang kapal perang Israel, pejuang Hizbullah kembali menyerang pasukan Zionis Israel menggunakan roket. Para pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah ini menggunakan roket yang memiliki daya ledak yang cukup besar. Serangan balasan dilakukan usai Israel melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon. Ratusan orang menghadiri acara peringatan 40 hari mati syahid di Teheran untuk mengenang pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari pertama gencatan senjata. Hadir juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang ikut berjalan dan berpawai dengan warga Iran. Ratusan warga Iran ikut serta dalam konvoi memperingati 40 hari kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada Kamis waktu setempat. Warga berkumpul dan berjalan berbondong-bondong mengelilingi kota Teheran sembari membawa bendera dan foto besar Ali Khamenei. Menurut kantor berita Mer, aksi damai warga Iran juga terjadi di kota-kota Iran lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Warga Teheran mengenakan baju hitam dan turun ke jalan dimulai dari lapangan Jomhouri Eslami menuju lingkungan kantor Khamenei. Upacara peringatan dilaporkan berlanjut hingga tengah malam dengan melantunkan doa dan nyanyian kebangsaan. Upacara ini berlangsung setelah gencatan bersenjata antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat dimulai. Ratusan orang di Karachi, Pakistan merayakan kemenangan Iran usai gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Ratusan aktivis berkumpul dan merayakan pertemuan kemenangan di persimpangan bersejarah Numaish Kourangi di Karachi. Mereka menyambut gencatan senjata 2 minggu antara Amerika dan Iran yang memungkinkan negosiasi untuk dilanjutkan. Peserta unjuk rasa memegang potret pemimpin tertinggi Iran Ali dan Mojtaba Khamenei. Mereka juga meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera Iran. कोई भी अमेरिका जो है दावे जो करता था उसमें कामयाब नहीं हो सका, बल्कि अमेरिका की 50 रियासतों में तकरीबन 1 करोड़ इंसान जो है वो बाहर निकला हुआ है अमेरिका की जालियत के खिलाफ।
Pasca gencatan senjata antara Iran dengan Israel, pemerintah Israel akhirnya membuka Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk umat Muslim. Masjid Al-Aqsa ditutup selama 40 hari di tengah aksi militer gabungan Israel dan Amerika saat menyerang Iran. Puluhan orang memasuki gerbang besar Masjid Al-Aqsa yang kembali dibuka untuk umat Muslim Palestina. Bukan Masjid Al-Aqsa dilakukan saat waktu salat subuh. Muslim Palestina kembali melaksanakan ibadah salat subuh pertama sejak ditutup selama 40 hari. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan buka pusat-pusat pengolahan untuk mengubah kelapa sawit dan minyak jelantah jadi bahan bakar pesawat Aftur. Tindakan ini merupakan langkah Indonesia meninggalkan penggunaan energi fosil yang memicu emisi karbon. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kelapa sawit dan minyak jelantah atau sisa minyak goreng bisa diolah menjadi aftur. Terkait hal itu, rencananya pemerintah akan membangun refinery atau kilang khusus minyak jelantah guna produksi bahan bakar pesawat itu. Langkah itu menjadi bagian strategi pemerintah dalam menerapkan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak dari fosil. Kita harus tinggalkan energi dari karbon, dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis. Tetapi sekarang aftur pun bisa dari kelapa sawit. Dan kita punya banyak kelapa sawit. Ya. Bahkan aftur nanti itu dari jelantah, dari limbah, dari sisanya minyak goreng kita bisa olah menjadi aftur, dan beberapa saat lagi kita akan buka pusat-pusat pengolahan, refinery untuk ini. Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu. Diketahui Prabowo meminta masyarakat mulai meninggalkan energi karbon dan fosil. Dia mendorong masyarakat beralih ke energi bersih dan terbarukan serta menggunakan elektrifikasi. Prabowo menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil sedan listrik secara massal pada tahun 2028. Dia pun optimis target itu dapat tercapai. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut Bank Dunia keliru dalam menghitung proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Ia pun menegaskan pemerintah terus memastikan program-program terus berjalan dan sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 poin atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan. Kalau rata-ratanya ke 4,6, saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak harga minyak tinggi kan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Tombulu, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara kemarin. Gibran tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gibran langsung meninjau proses distribusi dan penyajian makanan kepada para siswa. Selain meninjau pelaksanaan MBG, Wapres juga berinteraksi dengan para siswa dan membagikan alat tulis sebagai bentuk dukungan terhadap semangat belajar mereka. Sebelumnya, peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas pelaksanaan program MBG, baik dari sisi gizi, distribusi, maupun sarana pendukung, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para pelajar di seluruh Indonesia. Kantor Kementerian Pekerjaan Umum digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.
Sejumlah penyidik Jati, daerah khusus Jakarta memasuki gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada hari Kamis siang. Para penyidik langsung naik ke lantai 2 gedung. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengkonfirmasi penggeledahan tersebut dan menyatakan memberi izin kepada penegak hukum. Namun, Menteri PU tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami. Dari Kejaksaan Tinggi DKI minta izin melakukan pendalaman. Saya tinggal kasih izin aja. Ayo, nggak ngapain? Kenapa aja diperiksa? Bilang aku mau terkait pasal apa? Yang mau pendalaman. Saya nggak tahu. Dan laporan Saya kan sudah ada. Oke. Saya memang tidak mau. Saya bakal disampaikan ke beliau kalau memang dirasakan perlu ruangan saya didatang ini. Pak, berapa orang? Pak, berapa orang yang datang tadi, Pak? Saya nggak nanya. Banyak yang berapa? Tadi infonya ada 6 penyidik dari Kejaksaan. Lebih jelasnya ada berapa? Bukan yang nanya. Ada yang disita nggak? Diambil. Baru minta izin, datang minta izin gimana sih? Ruangan apa aja Pak? Ini ruangan apa aja Pak? Saya bebaskan beliau masuk ruangan siapa aja, termasuk pada ruangan saya. Tersangka fitnah ijazah palsu Roy Suryo menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Roy datang bersama tim kuasa hukumnya. Selain menjalani wajib lapor, Roy Suryo ikut berkomentar terkait video Rismon Sianipar yang menyebut JK mendanai kasus ijazah palsu Jokowi. Namun menurut Roy, video tersebut merupakan hasil rekayasa artificial intelligence. Meski demikian, polisi harus tetap menyelidiki pembuat video tersebut lantaran telah merugikan dirinya. Terima kasih Mas Roy. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak, dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kalla dengan laporannya nomor 135/5 Bareskrim 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersangka Roy Suryo mendukung laporan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kalla terkait dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Sementara Roy Suryo membantah terima uang dalam kasus ijazah palsu. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu, Roy Suryo mendukung laporan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla ke Bareskrim Polri. JK melaporkan Rismon Sianipar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. JK dituduh telah melakukan pendanaan dalam kasus ijazah Jokowi. Roy yang dituduh menerima dana tegas membantahnya. Bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa? Uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak, dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kalla dengan laporannya nomor 135. Roy juga mendukung pernyataan JK yang meminta agar Jokowi tunjukkan ijazah aslinya agar kasus ijazah palsu ini tidak berlarut-larut. Tim Roy CS juga siap menjadi saksi dalam laporan Yusuf Kalla. Pengacara Roy, Ahmad Uzinuddin, menyebut akan bersaksi dalam kasus dugaan penyemaran nama baik JK. Dukungan itu meliputi bahwa selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana, baik dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal yang lain. Atau kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang
bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismond Syandi Partai Solan yang kini sudah menjadi pengkhianat, itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan negara kita. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mengungkap adanya indikasi keterlibatan pihak sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andre Yunus. Temuan diperoleh setelah tim menganalisis puluhan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Anggota TAUD, Afif Abdul Qoim, menjelaskan jika pihaknya telah menganalisis sedikitnya 34 rekaman CCTV yang berasal dari sejumlah lokasi serta area sekitar tempat kejadian perkara. Dari hasil analis tersebut terlihat adanya keterkaitan antar pelaku di lapangan. Temuan tersebut membuka indikasi kuat adanya keterlibatan unsur sipil dalam peristiwa tersebut. Atas dasar itu, TAUD mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini secara menyeluruh. TAUD sendiri telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri yang diajukan oleh pihak korban Andre Yunus melalui kuasa hukumnya. Dalam laporan-laporan tersebut, TAUD juga mengkonstruksikan peristiwa ini sebagai tindak pidana terorisme serta percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Kami menemukan setidaknya belasan pelaku yang diindikasikan berada di lapangan yang berdasarkan petunjuk yang ada itu terdapat situasi saling terhubung antar sesama pelaku. Maka kami melaporkan kepada pihak kepolisian dengan tipe model B, yaitu laporan yang disampaikan